Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Abi Hanif selaku dosen dari mata kuliah Filsafat Islam, dan terhormat kepada teman-teman saya semuanya sekelas, yaitu saya akan mempresentasikan tentang filsafat Islam bab yang awal. Pengertian dari filsafat Islam, yaitu dari prinsip dan dasarnya dulu. Filsafat Islam itu adalah berprinsip atau berdasar pada pandangan hidup atau nilai-nilai tertentu, yang berarti yaitu intisari dari filsafat Islam ya adalah berpikir secara logika, dipikirkan secara logika. Kemudian pikiran itu dengan bebas atau freedom dan tidak terikat dengan apapun, tidak terikat dengan tradisi, tidak terikat dengan dogma, tidak terikat dengan agama. Jadi filsafat adalah pemikiran yang freedom, yang merdeka, yang tidak terikat dengan apapun, dan ya seperti itu. Kemudian intisari dari filsafat sendiri adalah pembahasan yang mendalam dan mendasar dari sesuatu. Ya ada pembahasan mendalam lagi, dan paling dasar dari sesuatu tersebut itu filsafat. Nah, itu pengertian dari filsafat. Nah, kedua, ini saya akan menjelaskan tentang para ahli filsafat Islam. Pertama ada para ahli dari filsafat Islam maupun filsafat modern. Pertama ada Plato, kemudian ada Aristoteles, yang mereka berpendapat bahwa filsafat adalah pemikiran tentang segala sesuatu yang ada, seperti itu. Kemudian ada Kant, kemudian ada Frisch, yang mereka berpikir bahwa filsafat adalah pokok dari segala ilmu, pokoknya, induknya. Jadi sebelum ada itu ya awalnya dari pemikiran filsafat dahulu. Kemudian ada dari Islam, yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina, yang mereka berarti berpendapat bahwa filsafat adalah sebuah teori dan hubungan sebab akibat atau praktek. Jadi ya ilmu dibahas dengan dalam hingga sampai ke dasarnya, seperti itu. Kemudian perkembangan dari filsafat, yaitu pertama dari perubahan zaman dulu. Yang dulu itu adalah ada filosof, dan filosof itu bisa disebut penguasa tunggal ya. Yang artinya tuh dulu filosof dianut, terus di contoh si Plato, Aristoteles, pendapat mereka diiyakan, terus diikuti. Jadi mereka seperti penguasa tunggal pada masanya. Dan ya kemudian setelah perubahan zaman itu tercipta lagi logika dan pendidikan, yang berarti filsafat tersebut berkembang lagi. Setelah ada sebab, ada akibat, ada pengalaman, maka terciptalah normatif, teoritis, dan praktis. Jadi mulai membangun lagi lebih sempurna, dan hingga sekarang itu perubahan filsafat dari zaman ke zaman. Kemudian perkembangan filsafat juga tadi sudah saya sebutkan, yaitu dia sebagai mother of science, adalah induk dari segala ilmu, yang artinya dia menjawab segala sesuatu. Dia bisa menciptakan bidang-bidang subnya. Kemudian dia bisa membahas apapun, alam, semesta, manusia, dan semuanya. Itu adalah filsafat. Jadi ilmu yang paling mendasar dan paling dalam, seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.